Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket pada edisi Dunia Kripto bersama Amarket. Rekan trader, selama 1 minggu kita sudah melewati hari yang sangat luar biasa. Kita sudah melihat bagaimana pergerakan Bitcoin naik sampai ke posisi 71.000. Ini adalah nilai tertinggi, angka tertinggi setelah Bitcoin halving yang telah terjadi selama hampir 1 bulan ini. Rekan trader semuanya, seperti yang telah saya prediksikan bahwa Bitcoin ini akan naik dan itu menjadi kenyataan. Kalau rekan trader lihat di pergerakan yang terjadi pada pasar seperti yang telah saya prediksikan di minggu yang lalu, sudah sangat jelas rekan trader semuanya bahwa bagaimana pada minggu yang lalu saya berasumsi dan saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini akan coba turun sampai di level 64.873. Dan hal itu terjadi rekan trader. Setelah hari Rabu minggu kemarin masuk hari Jumat, hari Kamis, dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Tapi setelah itu rekan trader, bagaimana Bitcoin ini dia naik sampai kemarin menyentuh level ketinggian paling 2 hari yang lalu, menyentuh level ketinggian paling maksimum di seputaran 71.953. Ya, hari ini ya di sekitaran 70.000. Rekan trader bisa lihat. Sekali lagi saya bilang bahwa rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin naik sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Saya memprediksikan seperti yang terjadi pada minggu lalu dan semua terjadi seperti apa yang telah saya prediksikan. Ya. Nah, kalau rekan trader lihat, ada banyak faktor yang membuat Bitcoin ini dia naik sampai ke level 70.000 dan saya selalu bilang bahwa ini adalah permulaan. Bitcoin masih akan naik lebih tinggi lagi ke 80 atau menuju ke 90.000 selama tahun ini. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin kemarin ini, dia ini tidak bisa dihindarkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah, kalau kita lihat di sini ya, faktor yang menyebabkannya ini adalah adanya narasi-narasi yang positif terhadap ETF Ethereum Spot. Inilah yang memiliki kesempatan, memiliki peluang di mana ETF Ethereum Spot yang akan disetujui, dia membuat bagaimana Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi. Yaitu salah satu narasinya rekan trader, dan narasi itu diperkuat oleh statement salah satu analis Bitcoin ya, kripto, Eric Balchunas. Nah, dia menyatakan hal tersebut di mana dia menyatakan bahwa SEC Amerika harus mempertimbangkan keputusan terkait ETF yang terjadi, sehingga dari pernyataan inilah yang membuat Bitcoin itu beranjak naik menuju ke level ketinggian 71.900-an. Nah, tapi faktor berikutnya ada juga rekan trader. Faktor yang menjadi, ya kalau kita lihat di sini rekan trader, faktor yang menjadi salah satu faktor utama bagaimana Bitcoin adalah bagaimana pandangan pasar terhadap nilai inflasi yang terjadi serta keputusan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Ini faktor paling utama dan faktor fundamental rekan trader. Dari awal saya selalu bilang bahwa Bitcoin ini sudah sangat tergantung oleh bagaimana pergerakan dolar Amerika. Dan salah satu faktor yang paling utama adalah bagaimana pengaruh dari tingkat suku bunga terhadap pergerakan Bitcoin. Kita tahu bahwa permulaan tahun 2024 ini diprediksikan bahwa tingkat suku bunga itu akan dipangkas. Setelah bulan Maret tidak jadi, bulan Juni ini juga kemungkinan tidak, bulan September diprediksikan akan segera dimulai. Dan hari ini, dini hari nanti, pukul 1, The Fed
akan mengeluarkan statement setelah rapat FOMC dikeluarkan. Rapat ini sangat berpengaruh karena kita akan menentukan bahwa bagaimana kebijakan tingkat suku bunga selama 1 bulan terjadi. Kita tahu pada bulan kemarin tingkat suku bunganya masih tetap dipertahankan antara 5,2 sampai 5,3, 5,4. Ini membuat bagaimana dolar Amerika masih tetap stagnan sehingga bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan terhadap Bitcoin. Dan hari ini juga kita akan lihat. Menurut analisa saya, dengan adanya penerapan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, serta pemangkasan yang akan dilakukan dan diprediksikan sekitar bulan September, ini akan memberikan angin segar terhadap arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Bitcoin menurut pandangan saya, dia sudah sangat sulit untuk dia turun di bawah 50 lagi, sudah sangat sulit. 60 mungkin adalah hal yang paling luar biasa, tapi itu sudah sampai di level yang paling terendah. Bitcoin saya yakini dia akan terus terbang, terus naik, apalagi nanti di saat tingkat suku bunga sudah resmi digaungkan untuk dipangkas. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin akan naik lebih tinggi, karena sangat menekan arah pergerakan dolar. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa Bitcoin untuk 1 minggu ke depan masih punya peluang yang besar naik. Benar, dia kemarin udah sampai 71.900. Hari ini dia masih stagnan. Tapi saya berprinsip bahwa dia akan naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, mari kita coba lihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan diprediksikan untuk minggu depan. Untuk minggu depan, saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang naik sampai level ketinggian maksimum di seputaran 73.258. Di sekitaran sini ya rekan trader ya. Tapi apa yang akan terjadi? Dia harus bisa melewati level di seputaran 71.473 dulu atau 71.000 lah ya. Kalau dia bisa melewati level itu, artinya Bitcoin punya peluang besar. Sabarkan trader ya. Nah, oke. Kalau dia bisa melewati level itu, artinya Bitcoin ini punya peluang besar untuk naik lebih tinggi lagi sampai di level 73.548. Saya masih tetap prinsip bahwa dia akan naik sampai level ketinggian paling maksimum di seputaran level tersebut. Oke, kalaupun kenaikan pasti akan dibarengi juga dengan pelemahan. Menurut analisa saya, Bitcoin masih punya peluang untuk melemah. Semua nanti akan tergantung dengan arah kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed. Kalaupun dia melemah, menurut analisa saya, dia akan mencoba melemah sampai level paling maksimal itu di seputaran 66.000. Itu level yang paling maksimal, akan tetapi untuk bisa sampai ke level 66.000 itu dia harus bisa melewati level 67.681. Nah, di level ini ya. Ini yang harus dia lewati dulu. Kalau dia bisa melewati itu, dia akan turun sampai ketinggian paling minimal di seputaran 66.000. Oleh karena itu, untuk minggu depan, analisa saya, Bitcoin ini akan bergerak di seputaran 67.681 sampai di sekitaran 71.479. Karena di level itu ke atas, dia adalah peluang untuk naik dengan ketinggian paling maksimal adalah 73.000. Dan apabila dia turun, dia punya ketinggian paling rendah itu di seputaran 66.000. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa selain pengaruh ETF Bitcoin Spot, yang paling utama adalah bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed, di mana dia ini akan mempengaruhi terhadap dolar Amerika sehingga berimplikasi terhadap Bitcoin. Dengan semakin tertekannya dolar Amerika, memberikan peluang yang sangat besar Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, di saat pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, adalah peluang Bitcoin untuk naik lebih tinggi lagi, melewati tingkat sejarah Bitcoin yang paling tertinggi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah
materi kita hari ini. Saya selalu berharap semoga tema yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah analisa, dan terus analisa. Karena kesuksesan yang kita lakukan adalah diakibatkan oleh analisa yang kita lakukan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.